dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia dan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia. Komunitas anak muda peduli anti korupsi menggelar aksi unjuk rasa damai ke kantor BPBD, Kejaksaan Negeri Subang dan juga ke kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbang Pol Subang pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024. Dalam aksinya itu, Koordinator Kampak Abah Batman mewakili masa aksi bersama orator Kampak Atang Sudrajat. Endang Muslim dan Pepen menyampaikan bahwa masih banyak pelaku-pelaku koruptor yang bisa bebas dalam jeratan hukum. Walaupun sudah terbukti bersalah dan bahkan kasusnya sudah dipublish oleh kawan-kawan media. Tetapi anehnya para pelaku koruptor masih saja bisa meloloskan diri dari jeratan hukum yang sudah mereka langgar. Untuk itu, Kampak meminta secara langsung agar Kejaksaan Negeri Subang mengusut tuntas semua kasus korupsi yang sudah jelas terbukti. Bahkan sudah dinyatakan bersalah baik oleh instansi yang bersangkutan maupun oleh Inspektorat Daerah Subang. Aksi yang digelar diawali di depan kantor BPBD Subang mendesak agar Kepala Pelaksana BPBD Subang Udin Jasudin dan Sekretaris beserta bendaharanya agar segera mengundurkan diri dari jabatannya secara hormat sebelum sidang disiplin ASN memutuskan atas pencopotan jabatan mereka secara tidak hormat. Karena hasil audit investigasi IRDA, Subang sudah dilaporkan ke PJ Bupati Subang dan surat rekomendasi pencopotan Kalak. Sekretaris dan bendahara BPBD Subang juga sudah diserahkan ke PJ Bupati Subang. Tinggal menunggu keputusan sidang disiplin ASN saja yang digelar oleh pihak PJ Bupati Subang. Masa Kampak ditemui oleh dua pejabat yang mewakili Kalak BPBD Subang Udin Jasudin yang tengah dinas luar penebangan pohon di Kecamatan Cijamba menyambut Hari Natal dan Tahun Baru. Di pagi tadi ada penanganan penebangan pohon itu dalam rangka mitigasi Nataru. Wilayah mana, Pak? Natal dan Tahun Baru di Cijambe. Cijambe. Ya. Jujur ya, Pak Ade jujur. Selama kepemimpinan Udin, apakah nyaman atau tidak? Jujur. Saya sudah dapat informasi dari teman-teman banyak. Jawab Pak. 60% anak-anak mengadu ke kita, mereka sudah tidak nyaman. Dan ini mengganggu aktivitas mereka. Ya, bingung atau? Bisa ada Ya karena begini, Bisa kalau ada pimpinan CCTV. ada segi baiknya, ada jeleknya, gitu kan ya. Dan ini saya kira lumrah lah dari di dinas manapun, gitu ya. Dinas manapun pasti ada kekecewaan kepada pimpinan atau misalkan senang terhadap pimpinan. Nah ini mungkin semuanya juga setiap OPD seperti itu. Yang nggak lumrah Pak kalau motong gaji mah. Oh lumrah sih, kan tindakannya memotong gaji. Terus Gimana itu, Pak? Yo. Kalau kaitan dengan itu, Pak Kalak yang lebih tahu Pak. Ya, maksudnya nggak lumrah. Nanti disampaikan. Ya, maksudnya kan Itu benar adanya? Dikaitkan dengan kinerja Kalak selama ini. Kan gitu. Ya. Bapak sebagai orang dekatnya, pejabat kedua ya dari BPBD, saya kira mengetahui ya apapun yang dilakukan oleh Kalak. Kan gitu. Nah, tinggal Pak Ade, jujur Pak Ade. Kalau nggak saya suruh sumpah pocong nih Pak Ade. Bingung. Sama kita Kalak di bagian lapangan dan saya di bagian kinerja. Jadi membantu kinerja kita Kalak selalu mendukung. Tapi di bagian lapangan itu dengar-dengar dari rekan-rekan semua agak masih kurang kondusif sama pimpinan yang lain. Cuman kenapa? Karena mungkin kurang koordinasi yang lebih dekat gitu. Tapi alhamdulillah dengan adanya Abah kesini dan rekan-rekan dari Kampak sekarang udah kondusif gitu. Jadi mudah-mudahan kondusif ini terus gitu. Jangan sampai kan ada demo baru kondusif, nggak ada demo jadi nggak ada komunikasi. Serius kondusif. Insya Allah Di kemarin depan kondusif, di belakang mah enggak. nggak kemarin kita udah seperti itu. Karena kemarin yang 1.830.000 itu diminta lagi semuanya. Nah, kalau dibagikan itu, lagi 750.000, sekarang diminta lagi 250.000. Nah, kalau itu sama rekan-rekan, ini kan sama pejabat, Mbak. Sama pejabat, kalau kemarin-kemarin kan kita pernah jarang komunikasi, jarang apa. Dengan adanya seperti ini, kemarin kita ada komunikasi. Kalau dengan anak-anak, ya
Ya, kalau dengan anak-anak saya kurang tahu, itu bisa anak-anak langsung yang dipanggil aja. Ya, Mas. kalau Kang Ade kalau melakukan kesalahan, mengakui kesalahan dan mundur. Siap. Ya kan? Gitu. Nah, ini pimpinan Kang Ade sampai hari ini Irda sudah menyatakan bahwa ada kerugian negara, pasti tetap aja bertahan bercokol, termasuk juga sekban, termasuk juga bendahara. Di mana urat malu kalian? Ketika memang sudah ada hasil audit Irda, ya legowo, mundur saja. Mundur daripada Anda di sidang dinyatakan bersalah, dicopot secara tidak hormat. Ya, menurut kami itu lebih baik seperti Kang Ade, ketika ada kesalahan dinyatakan salah, mundur. Nggak perlu bertahan. Itu namanya tidak punya Malu. atau nggak punya kemaluan. Ya, itu. Ayo jujur aja, nggak apa-apa. Ini teman-teman di bawah itu sudah nyaman di sini. Itu loh, Pak Sekban perlu diketahui. Di depan Pak Sekban baik, mereka manut gitu kan. Karena takut. Ya, karena takut. Tapi di belakang, Pak, kasihan mereka bekerja juga nggak nyaman. Curhat. Ya, curhat ke kita. Ayo sok. Kan lebih terhormat, lebih elegan. Mundur. Ya, daripada nanti di sidang Anda dinyatakan bersalah, lebih malu. Lebih rugi. Lebih elegan. Ayo, Pak Sekban, hari ini saya mengundurkan diri. Pak Kaban, Pak Kalak, hari ini saya mengundurkan diri. Itu kan lebih cantik, kan gitu. Ketimbang terus-terusan kita aksi, kita dorong sampai sidang, dan sidang menyatakan bersalah, menetapkan bersalah, copot, secara tidak hormat. Secara elegan, mundur. Tapi kalau mau tetap gagal begitu ya silakan. Berarti memang Anda tidak peduli terhadap Subang. Usai di BPBD Subang, masa aksi Kampak ini melanjutkan aksinya dan kembali berorasi di Kejari Subang dengan menyampaikan sejumlah tuntutan kasus yang dikawalnya sejak bertahun-tahun, diantaranya 1. Usut tuntas mafia tanah Patimban. Ini belum kelar tanah Patimban, teman-teman. Nggak tahu masalah sertifikatnya sudah diambil kembali belum? Sertifikat ya yang dibatalkan oleh DPR. Belum selesai. Ya. Kita sudah berkali-kali menuntut agar sertifikat diambil kembali dari para mafia tanah di Patimban. Yang kedua, usut tuntas pelaku lain PBBG. Ini juga belum kelar. Yang ketiga, usut tuntas pelaku lain SPPD fiktif DPRD Kabupaten Subang. Ini udah lama sekali tuh, Pak. Ini belum kelar juga. Yang keempat, usut tuntas kasus dugaan pungli, sertifikasi massal dan sunatan dana bedah rumah BSPS Desa Manyingsal. Nah, kalau ini mah masih baru nih, masih hangat nih. Masih hangat, mudah-mudahan cepat terselesaikan ya, dituntaskan. Amin. Yang kelima, usut tuntas dugaan korupsi BPBD Kabupaten Subang. Udin Dewa. Mang Udin diduga telah korupsi untuk membiayai istri muda. Ya. Yang keenam, usut tuntas dugaan pungli sertifikasi massal Desa Logon Kulon. Iya. Salah bukan mantan. Nah, Udin kenewar. Bantu bimbingan golongan tukang korupsi. Goreng darah Udin kata. Dine. Aduh. Yang ketujuh, usut tuntas BPNT Desa Sukamani Jaya. Nah, lila pisan itu. Yang kedelapan, ini perlu kejaksaan tahu lama lagi, bukan lagi hutang kasus. Yang kedelapan, usut tuntas dugaan penyalahgunaan bantuan operasional Satgas Sabar Pungli Kabupaten Subang. Di depan kantor Kejari Subang, Kampak ditemui oleh Kasih Intelijen Kejari Subang Reza Ferdian, mewakili Kepala Kejari Subang, yang menyatakan siap untuk mengusut tuntas kasus dugaan pungli sertifikasi massal dan penyunatan dana bedah rumah desa Manyingsal, Kecamatan Cipunagara. Karena laporan resminya sudah diterimanya.
Sementara beberapa poin kasus lainnya ada yang ditangani oleh Polres Subang dan ada juga yang ditangani oleh Kejari Subang sebelum dirinya menjabat Kasih Intel di Kejari Subang tersebut. Titik masal Sunatan Bedah, Desa Manyingsal, ini laporannya baru masuk hari Senin kemarin, sedang kita proses, insya Allah nanti secepatnya kita usut. Yang kelima terkait dengan usut tuntas dugaan korupsi BPBD Subang, ini di Polres ya. Yang keenam terkait usut tuntas dugaan pungli sertifikat masal Desa Lebon Kulon juga Polres ya. Yang ketujuh terkait dengan usut tuntas DPNT Desa Sukamandi Jaya, ini di Polres juga. Yang kedelapan usut tuntas dugaan penyalahgunaan bantuan operasional Satgas Saber Pungli Kabupaten Subang. Nah, ini masih belum ya? Belum. Yang ke-9 Hera dan Adil mantan Presiden Jokowi. Terima kasih teman-teman. Yang Manyingsal terutama nanti yang baru masuk nanti akan sudah kami proses, sudah kami tindak lanjuti terkait laporan dari teman-teman sekalian di hari Senin kemarin. Nanti insya Allah nanti minggu depan kami akan segera tindak lanjuti. Aksi berlanjut ke kantor Badan Kesbangpol Subang dan perwakilan masa kampak diajak audiensi oleh Kepala Badan Kesbangpol Subang Dadan Dwiana. Dalam audiensi itu, Koordinator Kampak Abah Batman menanyakan terkait struktur kepengurusan Satgas Saber Pungli Kabupaten Subang dan Abah Batman juga minta klarifikasi dari Kaban Kesbangpol selaku Sekretaris Satgas Saber Pungli Kabupaten Subang terkait prestasi Satgas Saber Pungli dalam penanganan kasus pungli di Kabupaten Subang tersebut. Sudah berapa kasus pungli yang ditangani dan berapa pelakunya yang sudah ditindak secara tegas. Tidak hanya itu, Abah Batman juga menegaskan jika Satgas Saber Pungli Kabupaten Subang ini tidak ada kerja nyatanya mending dibubarkan saja. Karena hanya menghambur-hamburkan uang negara saja yang katanya untuk biaya operasional kegiatannya. Atas penyampaian Abah Batman tersebut, Kaban Kesbangpol Subang ini hanya terdiam dan tidak dapat menjelaskannya, namun hanya menjawab pertanyaan struktur kepengurusan Satgas Saber Punglinya saja. Dari Subang, Jawa Barat, Restu Dijah Perak TV melaporkan. Orang bertamu menyambit, menyambut, sudah menyambut. Aku pulang, coba sebelum kita di mana?